Skip tracing adalah proses menemukan keberadaan seseorang. Oh, memang benar ya, proses menemukan keberadaan seseorang. Taktik skip tracing dapat digunakan oleh pelacak lewati pelacak kontak, penagih hutang, server proses, penjaminan, atau penegak badan. Apa yang dimaksud dengan skip tracing? Skip tracing dari mengorek tempat sampah hingga menjelajahi deep web, identifikasi target. Proses dimulai dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mungkin tentang subjek tersebut. Informasi tersebut kemudian diperiksa dan dipadatkan dan diverifikasi. Oke, skip tracing atau pelacakan lokasi. Ya, ini banyak banget yang bertanya sama saya via email dan via Instagram. Saya nggak tahu nih ada apa dengan skip tracing. Anda sedang dilacak ya lokasi Anda sama debt collector. Bagaimana kita harus menyikapi ini? Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip. Dan kita kasih dulu kesempatan buat yang belum mensupport, boleh disupport dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda itu channel ini makin berkembang. Silahkan dulu. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Anda yang galbay di pinjol mana aja nih yang selalu mendapatkan ancaman tentang skip tracing. Ya, yang selalu mendapatkan ancaman tentang pelacakan lokasi. Coba isi dulu di dalam kolom komentar kira-kira itu dari pinjol mana. Sehingga ada pertanyaan gini, Bang, pinjol mau melakukan skip tracing dan habis itu dia bisa melacak lokasi dan menemukan dimanapun keberadaan kita. Ya, takut nggak ini buat teman-teman semuanya? Coba dulu, takut apa tidak ini gitu loh. Sebenarnya ini bukan pembahasan baru dari Solusi Hutang gitu loh, tapi pembahasan yang sudah lama tapi selalu diperbaharui gitu loh. Karena banyaknya pertanyaan tentang hal ini. Kalau ini tidak kita luruskan, takutnya orang-orang yang mengalami hal itu malah terjebak ke dalam dunia yang tidak seharusnya dia masuk ke sana. Contoh, penghapusan data. Karena saking ketakutan dia akan dilacak oleh debt collector dan dimanapun dia akan ditemukan oleh debt collector, datanglah orang yang pura-pura. Ayo sini kami bisa menghapus data. Ya, ayo sini kami backup data Anda, bayar sekian persen. Akhirnya dia terjebak. Padahal konsepnya dia ini tidak mampu bayar karena duitnya nggak ada. Tapi karena dia ketakutan karena satu kata, ada skip tracing, pelacakan lokasi, sehingga dimanapun dia akan ditemukan, itulah yang menimbulkan sebuah ketakutan. Oke, saya pengen ngajak teman-teman dulu, kita cari tahu dulu arti dari skip tracing ini, benar apa tidak pelacakan lokasi, dan buat apa ini. Habis itu sebenarnya dari debt collector ini, kenapa dia selalu memakai kata-kata yang seperti ini? Nanti ada alasannya yang mengarah ke logika teman-teman semuanya. Oke, saya coba pajang tentang arti skip tracing. Skip tracing adalah proses menemukan keberadaan seseorang. Oh, memang benar ya, proses menemukan keberadaan seseorang. Taktik skip tracing dapat digunakan oleh pelacak lewati pelacak kontak, penagih hutang, server proses, penjaminan, atau penegak badan apa ini? Habis itu coba kita pindah dulu. Apa yang dimaksud dengan skip tracing? Skip tracing dari mengorek tempat sampah hingga menjelajahi deep web atau mengidentifikasi target. Proses dimulai dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mungkin tentang subjek tersebut. Informasi tersebut kemudian diperiksa dan dipadatkan dan diverifikasi. Metode pengumpulan informasi untuk skip tracing. Oke, saya paham ini. Berarti skip tracing ini sebenarnya tidak berlaku juga buat Anda yang telat bayar pinjol.
Karena ini mengorek sampai mengorek tempat sampah loh. Coba lihat di sini gitu loh. Berarti ini ada satu hal, mungkin teroris atau memang penjahat kelas kakap gitu loh, yang mencoba menghilangkan bukti dan segala macam gitu ya kan. Habis itu keberadaannya tidak ditemui, akhirnya ditelusuri lagi dari awal. Kalau yang di atas tadi, skip tracing adalah proses menemukan keberadaan seseorang. Taktik skip tracing dapat digunakan oleh pelacak lewati pelacakan kontak penagih hutang, server proses penjamin jaminan, atau penegak badan apa ini di Tokopedia ini, coba dulu. Penegak badan apa katanya tadi itu. Sudah, oke, aku dapat poinnya ini. Jadi buat teman-teman semuanya, Anda yang mendapatkan tekanan dari debt collector, ya, dia akan melakukan skip tracing atau pelacakan lokasi Anda. Coba kita pakai logika ya. Ini artinya kan sudah jelas ini. Skip tracing adalah pelacakan lokasi. Yang mana tadi kalau dari yang dimaksud dengan skip tracing itu sampai ngorek-ngorek tempat sampah, kan nggak mungkin juga debt collector harus ngorek-ngorek tempat sampah. Ini kita sedang bermain dengan kata-kata sebenarnya. Buat teman-teman semuanya, kita sedang bermain dengan kata-kata. Anda ini bukan penjahat kelas kakap, ya. Dan lagian nggak perlu juga sibuk-sibuk debt collector itu melakukan skip tracing. Kenapa? Ada data alamat yang lengkap, ya. Ada kontak darurat, ya kan. Dia lakukan skip tracing kemana? Emang Anda ini membawa uang perusahaan itu sampai 1 triliun atau 1 miliar gitu loh, ya. Orang yang kasus korupsi aja sampai sekian miliar nggak sampai dilakukan skip tracing, di mana dia ini segala macam, nggak sampai. Teman-teman mau bukti benar apa tidak si pinjol ini melakukan skip tracing? Tapi ini memang agak gila gitu loh, supaya ini menjawab ketakutan Anda semuanya gitu loh. Karena ini yang saya perhatikan, skip tracing ini bukan kali ini aja, tapi sudah lama. Ya, sudah lama ini dimainkan oleh debt collector untuk menakut-nakuti Anda. Dia cari nih bagaimana kita bisa melacak ini segala macam. Kan kita nggak kabur. Konsepnya kita kan nggak kabur. Kita masih tinggal di rumah kok. Masih di alamat yang sama kok. Ya kan? Lagian hutang yang kita pinjam ini tidak sampai juga nilainya ratusan juta. Tidak sampai juga nilainya yang miliaran gitu loh. Ini hanya kelas puluhan juta dan jutaan. Tapi bahasa debt collector terlalu tinggi. Ya. Padahal debt collector sendiri kurang bisa untuk menjabarkan hal ini. Dia hanya mengambil penggalan itu melalui Google saja. Ya, kalau teman-teman mau bukti, kita buktikan. Ya, tapi agak gila sedikit. Anda ganti kartu, ya, reset HP ke setelan pabrik, Anda pindah rumah. Ya, jangan bagikan nomor Anda ke siapapun. Duduk tenanglah Anda selama 3 bulan di sana. Ketemu nggak sama debt collector? Tapi dengan catatan, jangan Anda bagikan ke siapapun alamat Anda, nomor telepon Anda. Biar makin gila debt collector itu kalau memang seperti itu. Ya kan? Coba Anda logikain, itu hanya permainan data. Dia mau lacak kita seperti apa lagi? Orang sudah ada alamat KTP, kita sudah jelas ada kontak daruratnya, ada perusahaan tempat kita bekerja. Skip tracing apa lagi? Ya, dan teman-teman ketika mendapatkan skip tracing, pelacakan lokasi, sehingga teman-teman gini, kemanapun handphone ini saya bawa, dia selalu tahu. Mungkin saja dia menyadap handphone saya ini melalui email. Seperti itu nggak pola pikir teman-teman? Saya nongkrong di kafe, tiba-tiba dia datang. Saya sholat di masjid, tiba-tiba dia menemukan saya gitu ya. Jadi buanglah buat teman-teman semuanya, pergunakan logika. Debt collector ini, dia hanya mempergunakan kata-kata. Dia hanya bermain dengan kalimat saja. Tapi kita yang mencari fakta di lapangan. Apa sih poin yang kita takutkan? Kita tidak menyembunyikan identitas. Kita tidak menghilangkan alamat. Kita tidak mempalsukan data. Skip tracing apa yang mau dia lakukan? Ya, masalah kita belum mampu bayar bukan karena kita sengaja. Ada beberapa faktor mendukung dalam hal itu, pekerjaan, ekonomi, kebutuhan, ya, semuanya di atas kepentingan yang lainnya, ya kan? Sehingga duit kita nggak ada, kita belum mampu bayar, bukan tidak mau bayar, ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan kata-kata skip tracing, pergunakan secepat mungkin pemikiran Anda. Pakai logika Anda. Jangan selalu dibawa dengan perasaan. Kalau ini kita bawa dengan perasaan, yang terjadi seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Besar kemungkinan
teman-teman akan terpengaruh dengan jasa hapus data, jasa backup data, jasa pelunasan hutang dengan berhutang kembali. Teman-teman akan masuk ke dalam 3 permasalahan berikutnya kalau tidak pakai logika sejak hari ini. Ya, skip tracing permainan kata-kata, tapi ada dorongan dari diri kita untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita ke depannya nanti. Ya, atau lebih parahnya, karena skip tracing tidak mampu Anda pecahkan dalam pemikiran Anda, sehingga Anda gali lubang tutup lubang, menggadaikan aset-aset yang ada. Ada saya dapat cerita, karena dia ketakutan ada ancaman dari debt collector, motor yang lagi dia pakai dia gadaikan di jalan. Ya, itu gila apa tidak? Padahal yang namanya kendaraan zaman sekarang minimal 1 rumah 1 kendaraan minimal. Untuk apa ini? Untuk menyambung kaki kita. Kita mau bekerja, ada kendaraan kita gitu loh. Kalau jaraknya dekat, oke, ada kaki kita untuk melangkah. Kalau jaraknya sekian kilo, sekian puluh kilo, ya kan, bolak-balik setiap hari, gak akan sanggup. Makanya kendaraan zaman sekarang, apalagi motor, itu adalah sarana yang kita butuhkan. Ya, bukan sarana yang kita inginkan. Itu kendaraan untuk mengantar kita setiap hari. Jadi jangan hanya karena permainan kata-kata dari debt collector kita melakukan tindakan-tindakan gila. Ya, pelacakan lokasi, penyadapan melalui email, disebarkan data, didatangi ke rumah, ditarik aset. Itu kan kata-kata, bukan faktanya. Ya, ini buat teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, asalkan Anda sudah masuk ke solusi utang, tolong ini dimaksimalkan. Ini debt collector udah pada muak nengok saya ini. Bukan muak juga sebenarnya, karena mereka sudah terganggu karena channel ini. Mustahil pinjol bersama debt collectornya tidak memperhitungkan solusi hutang. Mustahil itu. Ya, walau gimana pun, sekecil apapun channel solusi hutang tetap berpengaruh pada pinjolnya. Makanya buat teman-teman, ayo semuanya kita melangkah, ayo semuanya kita robah cara-cara pandang kita. Kalau memang di satu sisi kita memandang itu ada sebuah ketakutan, coba dari sisi lain kita pandangnya. Ya, coba dari sudut yang berbeda kita lihatnya. Supaya apa? Kita bisa berpikir jernih. Kalau kita tidak menemukan poinnya, kita memaksakan diri selalu memikirkan itu, yang terjadi adalah kekacauan dalam pemikiran kita. Ya kan? Ingat lagi konsepnya. Konsepnya kan kita nggak mampu, bukan nggak mau. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Toh memang benar kenyataannya duit kita sedang tidak ada. Kita sudah berusaha sebisa mungkin, tapi tetap aja, ya kan? Yang namanya rezeki belum bersahabat dengan kita. Dan rezeki mungkin hanya segitu dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, tapi ingat juga buat teman-teman semuanya, jangan hanya karena Anda bilang, wah saya ada kebutuhan mendesak, tiba-tiba dengan seenaknya melakukan peminjaman kembali. Saya pernah bilang kayak gini, bagi orang-orang yang selalu ingin menjebol pinjol ilegal untuk melunasi pinjol legal. Pinjol ilegal itu katanya itu adalah musuh negara. Oke, musuh negara, keberadaan mereka di negara ini itu sudah menghancurkan ekonomi. Poin yang menghancurkan ekonomi karena kita meminjam. Seandainya kita tidak meminjam, mereka tidak menghancurkan. Ya, mereka pun juga tidak ada fungsinya. Tapi semakin banyak orang yang meminjam, mereka semakin jaya. Bukan soal pinjaman dan dibalikkan, bukan tidak. Ya, bukan itu poin mereka, tapi data-data kita. Ya, sudah berapa banyak artikel yang menyampaikan, sudah berapa banyak yang diverifikasi tentang hal itu. Hati-hati, pinjol ilegal modusnya bukan meminjamkan uang sama Anda, tapi dia menambang data-data Anda. Dan inilah yang selalu keliru terjadi. Banyak ajakan di luar sana, orang-orang mengajak orang lain untuk melakukan peminjaman, memakai data orang itu untuk menjebol pinjol ilegal dengan dalih mengambil pinjol legal. Padahal konsepnya, si pembantu atau si pemberi jasanya ada titipan persen buat mereka. Itulah makanya dia desak orang-orang untuk melunasi pinjol legal dengan ilegal. Ya, itu hati-hati buat teman-teman semuanya, yang mana data Anda akan dimanfaatkan nantinya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Kurang lebih untuk skip tracing tidak perlu Anda khawatirkan, tidak perlu Anda cemaskan. Itu hanya permainan kata-kata dari debt collector. Ya, ngapain dia lacak-lacak lokasi kita, orang alamat kita ada. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Pinjol, pinjaman
menyentuh solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.